siapa saja calon-calon dari Komisi 1 sampai 11 dan seterusnya untuk duduk di pimpinan komisi. Dan kami juga sudah beberapa kali melakukan musyawarah mufakat. Cukup menjawab saya kira saatnya sesuai dengan mekanisme yang ada untuk disalurkan di komisi-komisi ke depan. Ya, saya kira benar. Mas Arief masih tetapi begini, saya ingin menunjuk pada realitas subjektif kepolitikan kita. Ya, seperti juga gambarannya adalah pada saat periode yang lalu. Jadi periode yang lalu begitu perundingan itu melalui musyawarah mufakat bisa dicapai, tidak akan ada kegaduhan, hiruk pikuk politik tidak ada. Sampai di paripurna urusan milih pimpinan dewan juga normal-normal saja. Kemudian di alat kelengkapan dewan juga normal-normal saja. Jadi menurut saya kita ini semua orang partai, orang yang dibesarkan di organisasi. Jadi soal aturan saya kira yang sifatnya normatif. Jadi menurut Mas Arief ini harus selesai dulu pembahasan komposisi. Ya, jadi saya kira perundingan yang dilakukan oleh seluruh pimpinan fraksi setidaknya dan atau pimpinan partai di setiap partai yang memiliki fraksi di DPR itu harus diselesaikan dulu ya. Kalau toh misalnya harus dilihat dari aspek kerjasama Indonesia Hebat dan juga koalisi Prabowo Hatta, itu saya kira yang harus dilakukan kedua belah pihak. Yang prinsipnya sebenarnya begini, prinsipnya kita kan tidak memungkiri proses politik yang sudah berlangsung, dimulainya dari perubahan Undang-Undang MD3, penentuan pemilihan pimpinan DPR, MPR, penyusunan tatip dan sebagainya. Sudahlah, kita tidak mau mengulang itu. Tapi yang terakhir, karena ini menyangkut kerja lebih konkret ya untuk mengawal jalannya pemerintahan meskipun dilakukan secara kritis, maka atas komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan baik komisi maupun badan, lakukanlah dengan cara adalah memproporsionalkan adil untuk seluruh fraksi, untuk seluruh fraksi ya. Mas Rida, saya harus ke Bang Sebastian Salang dulu, ingin memotret, saya ingin mendapatkan potret dari luar karena nanti bisa berakhir debat kusir nantinya ini. Bang Salang, kira-kira Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini konsekuensi lanjutan dari pertarungan dua kubu ini dari sebelum-sebelumnya, atau seperti apa kira-kira? Apakah ini gambaran juga nanti sampai 5 tahun ke depan wajah DPR kita akan seperti ini, setiap akan menghasilkan sebuah atau menuntaskan sebuah isu, menghasilkan sebuah undang-undang dan lain sebagainya? Ya, memang kegaduhan atau konflik seperti ini kita sudah prediksi jauh sebelumnya ketika Undang-Undang MD3 itu dikonstruksi seperti ini. Masalahnya di undang-undangnya. Jadi ya memang Undang-Undang MD3 ini kan kalau dibaca secara keseluruhan lebih merespon kepentingan jangka pendek ketimbang mau membawa visi yang lebih jauh tentang bagaimana membangun DPR itu. Jadi menurut Anda undang-undangnya harus dirubah? Ya, jadi kalau kita bicara soal undang-undang ini banyak sekali masalah. Ya, dan dia memang bagaimana membangun DPR itu. Jadi menurut Anda undang-undangnya harus dirubah? Ya, jadi kalau kita bicara soal undang-undang ini banyak sekali masalah. Ya, dan dia menyimpan banyak bom waktu. Ya, MD3 dan itu diturunkan lagi di dalam tata tertib DPR. Ya, itu satu poin. Poin yang kedua begini. Apa sih yang mau dilakukan oleh DPR? Mestinya DPR baru ini memberikan harapan yang lebih positif dari DPR sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Jadi sejak proses berikutnya ini soal pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kalau ini tidak di-manage dengan baik gitu, pemilihan pimpinan DPR, itu kan kegaduhan yang ditunjukkan. Dan ini melahirkan persepsi negatif di masyarakat. Lalu kemudian yang berikutnya ini soal pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kalau ini tidak di-manage dengan baik gitu, maka bukan tidak mungkin juga ini salah satu faktor pemicu yang membuat citra DPR ini makin terpuruk. Gitu. Yang lain adalah fakta politik bahwa di DPR hari ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang merupakan konsekuensi dari pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden yang lalu. Nah, kedua kelompok ini mestinya ketika presiden terpilih atau bahkan setelah pelantikan, maka mestinya mereka tidak lagi berpikir soal
koalisi A, koalisi B, fraksi A, fraksi B, tapi berpikir tentang bagaimana membangun DPR ini. Karena citra DPR itu tidak bisa hanya dibangun oleh satu koalisi saja. Harus bagaimana apa yang akan terjadi kalau misalnya akan tetap seperti ini, misalnya soal alat kelengkapan dewan. KIH misalnya ketika komposisinya belum dibagi secara merata, tidak akan memasukkan nama kadernya dalam komisi misalnya, lalu kemudian dari KMP tetap ingin melanjutkan ini, bisa apa yang akan terganjal? Apa saja yang akan terganjal? Ini persis persoalan. Saya bolak-balik membaca, tidak ada pasal yang bisa mengakomodasi situasi ini. Tidak ada pasal yang bisa mengakomodasi. Jadi undang-undang MD3 tidak bisa menjangkau persoalan di mana 5 fraksi itu tidak mengirimkan anggotanya untuk menempati alat kelengkapan dewan. Itu tidak ada dalam undang-undang MD3. Maka kemudian mekanisme apa yang dipakai? Kecuali memaksakan diri. Kalau ini dipaksakan, itu akan menimbulkan kekaosan politik di DPR. Begitu. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah ini bisa ini legitimate atau tidak? Begitu. Jadi ini hal yang menurut saya tidak bisa dicarikan terobosan jalan keluarnya dengan menang-menangan. Baik, nanti kita hanya satu cara, Andra, yang bisa menyelesaikan persoalan ini, di mana mereka mau duduk bersama-sama, meninggalkan ego mereka masing-masing, lalu berpikir tentang bagaimana DPR ini ke depan. Baik, nanti kita akan minta tanggapan Bang Riza Patria. Tetaplah bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Bersama kami di Prime Time News, pemirsa.